Kata Rasulullah, sombonglah kepada orang yang sombong 3 kali. Kalau ada orang yang sombong sama kau, kau balas sombong dengan 3 kali kesombongan, kata Rasulullah. Anak ngomong pakai dalil, bukan enggak. Bahasa semut gimana bahasa semut? Bahasa semut? Bahasa semut. Tak kasih tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asakolina kalimu kali gufran. Artinya kalimat firman Allah. Apakah saya didoakan wahai gufran? Ya jelas dong saya didoakan. Orang yang ngerti bahasa Sunda nih celeng itu. Wahabi itu. Lah sibuk kalimat firman Allah. Keprok atuh. Mana kitab sezaman, woi? Woi, mana kitab sezaman? Mohon maaf, anak nggak bisa. Habib emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Terus di Indonesia di zaman Gus Dur waktu itu. Di zamannya Gus Dur. Akhirnya Gus Dur yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan fatwa tentang habaib. Jadi kaum-kaum seperti itu tuh alah, gak kepake sama anak. Yang menafikan, woi. Hah? Ada nggak? Kalau ente orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Kalau bicara soal eksternal internal, itu kita harus punya sudut pandang. Sudut pandang kita ini teologis atau historis. Kalau sudut pandang kita ini teologis, apa yang termaktub dalam bukti internal sudah cukup diyakini sebagai doktrin. Jadi kalau kita Muslim mengatakan Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail, dan itu ada di dokumen Muslim saja, cukup diimani. Tidak perlu diupayakan memaksa orang lain untuk percaya dengan itu bila mereka non-Muslim. Ini sebetulnya jalan yang sederhana. Jadi kalau ingin diakui Nabi Muhammad SAW nasabnya nyambung kepada Ismail, harus ada bukti eksternalnya apa? Ini kalau bicara soal doktrin, aspek teologis. Tapi kalau bicara aspek historis, sekali lagi menuntut bukti eksternal. Itu dari kacamata filologis. Makanya apa yang sering saya katakan dan saya uraikan dalam berbagai macam diskusi, selalu saya itu berbasis dengan data. Karena data itu mencerahkan bagi siapapun, sekalipun mereka belum beriman, tapi mereka tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak benar, karena dokumennya ada pada dokumen eksternal. Contoh sederhana saja, kalau kita merujuk pada bukti internal, data apa yang mengkonfirmasi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail? Data apa itu? Paling lama itu adalah data yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Jaraknya dengan masa kehidupan Nabi sangat jauh. Itu bukti internal. Tapi kalau kita kaitkan dengan bukti eksternal, misalnya manuskrip yang disebut Doktrina Yakobi, itu terdeteksi dengan karbon C14 atau radiokarbon. Itu ternyata usianya tahun 634 Masehi. Usianya. Sedangkan Nabi SAW itu wafat tahun 632 Masehi. Jaraknya hanya 2 tahun.
Ini bukti eksternal. Dan itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, dari Imperium Romawi, Bizantium. Ini semakin menegaskan bahwa beliau bukan sekedar tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan tokoh historis itu dikonfirmasi dengan data eksternal. Kita sekarang tergantung, mau pilih dokumen internal saja, itu pilihan. Dan kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau orang itu mau mengkaji secara ilmiah, dengan mengkaitkannya dengan bukti eksternal, itu keislamannya bukan semakin rapuh, tapi semakin kokoh. Kenapa? Ada dokumen eksternal. Jadi kalaupun disampaikan kepada siapapun, lepas agamanya apapun, mereka tidak menolak bahwa Muhammad SAW memang bernasab pada Ismail. Itu fakta, real. Ini buku yang saya pernah sampaikan di narasi-narasi kajian saya. Bahasanya bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Di sini tertuliskan nama Muhammad langsung. Dan saudara pernah ikuti itu? Membuktikan memang iya. Jadi siapapun mereka, kalau ingin membuktikan sesuatu dan perlu disajikan dan disosialisasikan kepada komunitas di luar komunitasnya, wajib dan dituntut dokumen eksternal. Saya kira itulah yang menjadi satu pemikiran yang ada di sini semua. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin menambahkan tentang kitab sejaman atau sumber sejaman. Saya tadi telah selfie ketika Pak Profesor Manahem berbicara, saya selfie dengan HP saya bahwa saya sudah bersama Profesor Manahem, dan di dalam foto itu akan ada tanggal 29 Oktober 2023. Ini adalah sumber sejaman internal saya, dan apa-apa yang ada di dalam rekaman dari para teman-teman yang hadir di sini hari ini, yang memoto dan yang memvideo, adalah bukti eksternal bahwa saya pernah datang ke Mu'alaf Center atau Tauhid di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2023. Kalaulah nanti 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi saya bicara menceritakan kepada cucu saya dulu pernah bertemu dengan pakar kristolog, seorang pejuang dari Surabaya yang melindungi, membimbing para mu'alaf yang ada di Surabaya. Kata cucu saya, mana buktinya kek? Ini buktinya, foto yang sudah saya print, ada tanggalnya 29 Oktober 2023. Lalu anak saya ini lihat-lihat YouTube, kebetulan ada yang upload YouTube, dan kebetulan masih ada saat itu 20 tahun lagi YouTube itu masih ada di internet. Ceritanya internet tidak hancur. Betul itu kakek saya ngomong, bukan hanya dia bohong. Karena apa? Foto bisa dipalsukan, tapi ternyata ada bukti-bukti eksternal yang banyak di YouTube yang upload. Hari ini kita pernah ada di Mu'alaf Center. Itulah, kalau misalnya kita tidak selfie, tidak ada juga orang-orang yang upload, atau tidak ada Tribun Surabaya memposting atau memberitakan kedatangan saya hari ini di Mu'alaf Center ini, lalu berdasar apa orang percaya kalau saya bercerita saya pernah ketemu Profesor Manahem Ali di Surabaya? Kalau misalnya kita hanya berdasarkan husnudzon pada orang bercerita, maka cukup itu menjadi keyakinan Anda sendiri. Tapi Anda tidak bisa untuk memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang Anda yakini. Maka saya bisa katakan pula hal yang sama kepada saudara-saudara saya dari Ba'alawi. Jika Anda tidak mampu untuk membawa dan membuktikan sumber-sumber sejaman tentang 6 leluhur Anda yang tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, dan Anda meyakininya seyakin-yakinnya, saya tidak akan masuk ke dalam keyakinan Anda. Saya tidak akan ikut campur terhadap keyakinan Anda. Tetapi selama Anda tidak bisa membuktikan sumber-sumber sejaman itu, maka jangan sampai Anda memaksa orang lain untuk percaya terhadap klien Anda. Nggak usah Anda persekusi orang lain yang mengatakan bahwa Anda bukan cucu Nabi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda sebagai cucu Nabi. Dalam dari riset Anda tidak terbukti, di dalam tes DNA Anda melenceng, lalu berdasar apa orang lain harus percaya bahwa Anda adalah cucu Nabi? Tapi kalau Anda mau meyakini itu dalam keyakinan Anda dan kemudian diwariskan pada keturunan Anda, silahkan saja. Tapi jangan sampai mengatakannya di hadapan publik. Karena ketika Anda mengatakan itu di hadapan publik, akan ada konsekuensi sosiologis dan religius yang akan berkaitan dengan klaim Anda. Karena yang Anda klaim itu adalah bukan nasab sembarangan, tapi nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai implikasi sosial, implikasi religiusitas di situ. Di mana berdasarkan sebagian tafsir keagamaan dianjurkan untuk mencintai daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harapan saya kepada Ba'alawi, kepada kita semua, pada bangsa Indonesia, nasab bukanlah hal penting dalam kehidupan kita. Pak Jokowi tanpa tahu dia nasab kemana dia jadi presiden Indonesia 2 periode, dan bisa jadi ditambah 1 periode anaknya. Dia tidak pernah mengatakan dia keturunan siapa.
Dia tidak pernah mengatakan dia turunan daripada Mataram, dia tidak pernah mengatakan dia keturunan Batok Kalong, dia tidak pernah mengatakan turunan Sultan Banten. Tapi dengan kediriannya dia dapat menjadi seseorang yang penting di dalam kehidupan. Inilah yang menjadi standar kita dalam menjalani kehidupan. Bukanlah seseorang itu yang berbangga tentang masa lalu dari leluhurnya, tetapi orang itu harus berbangga dengan apa yang dilakukannya hari ini yang bermanfaat untuk dirinya, lingkungannya, bangsa, negara, agama, dan dunia.